Jumpa dengan saya Adnan Buyung Lubis dalam program Adnan Hati ke Hati. Pada malam hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu, seorang sarjana perikanan, alumni IPB, Bang Arman Hasibuan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi hari ini, Bang, kita bincang-bincang nih. Kondisi hari ini kita sudah melihat bagaimana drastisnya perekonomian masyarakat Padang Sidimpuan. Betul-betul sudah terasa sekali di masyarakat awam kita, masyarakat kecil kita. Jadi saya terbayang selama ini apa sih yang bisa diangkat sehingga bisa menumbuh kembangkan kembali perekonomian masyarakat. Karena Abang merupakan sarjana perikanan, saya ketarik untuk berbicara bincang-bincang dengan Abang itu persoalan bagaimana dengan kolam ikan dibuat. Ya, Nah, betul. ini bagaimana pandangan Abang, Bang? Ya. Kalau melihat potensinya Sidempuan, saya dari kecil di Sidempuan, dulunya kecilnya di Sidempuan. Kecil. Saya tahu daerah Batu Nadua ini aja, Batu Nadua lah ya. Ya, Batu Nadua, ya. Itu penghasil ikan mas. Iya, iya. Ikan mas dari Batu Nadua ini sampai ke Panti, ke Bukit Tinggi, ke Padang, ke Pekanbaru, dan juga ke Medan. Iya, iya. Tapi sekarang sudah terbalik posisinya. Ah. Dari Panti yang masuk ke Sidempuan. Oh iya, dari Panti masuk Sidempuan. Berarti selama ini ikan mas yang masuk sama kita itu dari Panti. Dari Panti. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pasaman Barat. Iya. Oh. Terus bagaimana, Bang? Ya, kalau dilihat dari perkembangan ekonomi, pembicaraan masalah ekonomi masyarakat, berarti uang yang ada dari Sidempuan itu lari ke Panti. Bukan uang dari Panti lari datang ke Sidempuan. Iya, iya, iya. Jadi proses pemiskinan secara perlahan-lahan ya jelas. Proses pemiskinan. Pemiskinan lah. Kenapa begitu, Bang? Kenapa? Karena uang kita lari keluar. Seharusnya bagaimana? Seharusnya uang dari luar masuk ke sini. Ya, jadi kalau memang kita tuh salah satu yang bisa kita buat untuk membangkitkan ekonomi ini, ya kita bangkitkan lagi perikanan di Sidempuan ini. Nah, langkah yang akan ditempuh bagaimana menurut Abang? Pertama, masalah sumber air. Sumber air. Sumber air. Karena sumber air yang ada, ya, khususnya di Batu Nadua ini, jelas sudah rusak. Berbeda dengan halnya dulu ya. Ya, dulu yang nama ikan semacam apa itu, ikan apa tuh yang kecil-kecil itu, cen-cen gitu, atau yang namanya bahasa kitanya capet itu banyak ketemu di sini. Sekarang udah nggak ada karena perairannya sudah tercemar. Iya. Nah, itu berkaitan dengan penempatan TPA Batu Bola lah. Tapi kita tidak putus asa seperti itu. Kalau memang mau, itu masih bisa kita perbaiki. Masih bisa. Kalau kita nggak bisa produksi ikan mas untuk wilayah Batu Nadua ini, ya mungkin ikan jenis lain. Jenisnya bagaimana, Bang? Jenis apa? Banyak ikan jenis lain, seperti istilahnya yang tahan terhadap ikan lele. Kita kembangkan di sini. Iya. Atau mungkin kita bisa kembangkan ikan-ikan jenis grass cup, atau ikan-ikan jenis yang murah biayanya, bawal tawar. Ya, sehingga kita di sini untuk kebutuhan kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri Sidempuan ini, sehingga kita nggak mendatangkan ikan mas lagi dari luar daerah. Karena ikan mas yang dari luar daerah semua memang untuk kebutuhan ikan mas itu kan dari luar, boleh dibilang. Jadi nanti kita ikan mas itu ada keragaman ikan itu, sehingga tidak tergantung ikan mas aja. Gini, Bang. Jadi misalnya ya, satu kolam, katakanlah kolam ikan kita itu 4x4. Ya. Katakanlah ikan lele. Itu volumenya berapa banyak itu, Bang? Ya, tergantung tingkat intensifikasi kita pengerjaannya. Kan sekarang ini ada yang istilah model ekstensif, intensif, super intensif, malah ada yang sistem biofloc katanya kan. Itu ekstensif maksudnya bagaimana itu, Bang? Ya, cara pengelolaan airnya. Cara pengelolaan air. Padat penebarannya, pemberian pakannya, pengobatannya. Intensif tadi. Intensif semua. Jadi semua semakin intensif, semakin banyak perhatian kita ke situ. Pola fokusnya apa maksud bagaimana? Biofloc itu semua berarti makanan,
air kita atur semua. Iya. Nah, sehingga yang namanya amonia itu situ, amonia di dasar kolam itu, boleh dibilang hilang lah, nggak ada lah ya. Kadar amonianya, sehingga ikan tumbuh dengan baik. Oke. Artinya kalau misalnya kita kaitkan ke pemerintah, Bang, kalaulah pemerintah mau ya memberdayakan masyarakat lingkungan masing-masing, bisa nggak berkolam? Ya bisa ya. Bisa. Sehingga pendapatan masyarakat itu, pendapatan masyarakat meningkat gitu ya. Jadi kita tidak tergantung ke lahan lagi dengan sumber air yang ada yang sekarang yang sudah rusak ini. Sudah mulai rusak gitu ya. Kita bisa bikin resirkulasi atau sumber air yang minim itu bisa kita pakai. Untuk mengantisipasi air yang rusak atau lingkungan yang rusak tadi, bagaimana menurut pandangan Abang? Ya itu kalau untuk mengantisipasi air yang rusak ini ya sumbernya lah yang kita lihat. Nah, sumbernya seperti batu bola seperti batu bola. Itu dikelola bagus, sehingga limbahnya jangan merusak aliran sungai gitu ya. Kalau kita bicara masalah TPA batu bola ya. Itu yang saya lihat di situ pengelolaan limbah itu nggak ada lah. Boleh dibilang hampir nggak ada lah. Semestinya paling tidak ada penanganan mulai dari secara fisik, secara biologi, secara kimia. Nah, baru airnya itu bisa dialirkan ke sungai kembali. Harapan dan himbauan Abang kepada pemerintah sehingga ekonomi masyarakat dalam bidang perikanan bisa ditingkatkan, itu bagaimana harapan Abang? Harapan saya ya, himbauan Abang. Himbauan saya, pemerintah lah istilahnya diseriusin lah. Jangan istilahnya jangan hanya sekedar omong-omong aja kita akan membantu masyarakat, tapi bagaimana pelaksanaannya? Actionnya yang perlu. Actionnya, bukan cuma omong-omongnya, bukan jargon politiknya, bukan retorik ya. Bukan retorika. Laksanakan. Ya, Bang. Kepada masyarakat kita bagaimana? Ya kalau masyarakat kita dibilang itu gampang-gampang susah lah. Ya seperti yang saya selama ini pengalaman dalam membina masyarakat di beberapa daerah ya. Beberapa daerah. Mungkin dari 100 orang yang kita bina itu ya. Ada 6 atau 10 orang aja di tahap pertama berhasil atau mengikuti anjuran kita, itu udah bagus. Bang. Nah, di tahap kedua mungkin ada 20-30 orang. Tahap ketiga mungkin ada 20-30 orang lagi. Nah, sisanya 40 orang memang udah mental nggak bisa jadi pengusaha atau itu. Mereka hanya jadi kuli gitu. Jadi kuli ya. Nah, ya mereka disiapkan jadi kuli lah. Tapi katanya Abang kan sering di luar daerah. Ya kuliah dulu di IPB atau di Bogor. Itu bagaimana pandangan Abang tentang geografi Kota Sidimpuan, topografi geografinya dengan Kota Bogor, Bandung, sama nggak? Kalau yang hampir mirip dengan Sidimpuan ini, yang hampir mirip karena Sidimpuan ini hampir sama seperti apa namanya? Priuk Wali ya. Itu lebih mirip ke Bandung. Lebih mirip ke Bandung. Kalau ke Bogor itu agak berbeda jauh. Jadi ada nggak istilahnya mindset masyarakat ini harus kita robah atau bagaimana sehingga mau mandiri, berdiri kaki sendiri dalam peningkatan ekonomi, atau memang kita harus hadapkan kepada harapan kita masyarakat, pemerintah membantu daripada masyarakat atau bagaimana? Ini pandangan Abang. Pandangan saya, pemerintah harus mensupport lah. Mensupport. Masyarakat itu kalau udah ada yang mensupport, ya tentu mau. Mensupport dan istilahnya diawasi. Jangan seperti istilahnya, saya juga tahu kemarin saya lihat ada bantuan kambing ya. Beberapa tahun yang lalu lah ya. Saya kira bantuan itu sia-sia. Karena begitu dikasih kambingnya, dikasih pakannya, nggak pernah kontrol lagi. 3 bulan kemudian dijualin semua. Berlalu aja. Berlalu aja. Bang, terima kasih Bang atas bincang-bincang kita. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Pemirsa, ternyata pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat, apalagi di bidang perikanan, harus mensupport. Karena tanpa disupport oleh pemerintah, perkembangan UMKM ataupun bidang perikanan khususnya tidak akan bisa maju. Bersama saya Adnan Biong Lubis, dari hati ke hati. Sampai jumpa lagi.